Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlima nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, aku belum mengabarkan ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi ketemu di kelas kita, kelas Tauhid angkatan keempat yang online, dan kita sudah memasuki bab 9. Kita dari bab 4 itu udah mulai ngomongin soal syirik ya. Nah, di bab 9 ini kita membahas tentang man tabaraka bisyajaratin au hajarin au nahwihima. Maksudnya apa? Kita akan membahas tentang mereka-mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu, dan sejenisnya. Ada yang begitu? Dan ntar kita kupas Paham. tuntas. Ya. Ini Mbak Nina, yang mana nih? Yang aneh ketemu di thread bukan nih? Ketemu di mana? Mbak Nina, yang kita ngobrol-ngobrol kemarin di WA? Ya. Assalamualaikum Zah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Betul dari saya Ustazah. Baru bisa nyambung. baik. Terima Selamat kasih menyimak ya. Ustazah. Sama-sama. Di mute dulu ya. Baik, kita dikasih di mute di apa di mute itunya Mbak Nina, speakernya di mute. Nah, seperti biasa kalau kita bahas tentang tauhid, kita tuh biasanya panjang lebar dulu ngebahas tentang judulnya. Karena judulnya soal berkah, mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu dan sejenis. Maka kita kita bahas dulu berkah itu apa, gitu ya. Apakah berkah itu karena apa ya? Sangat sangat menyedihkan kalau di antara di kita ini, di masyarakat kita masih banyak yang mengharap-harapin berkah kepada selain Allah Ta'ala. Keberkahan itu memang perkara yang paling disukai, paling dicintai, paling dicari-cari. Bener nggak? Win, lo mau nggak berkah dagangan lo? Mau, ya kan? No. Bu Mima, mau nggak rumah tangganya berkah? Mau, ya kan? Usaha kita berkah? Mau. Pernikahan kita berkah? Mau. Makanya kita kalau udah ngomong soal berkah, pasti semua pada mau. Tapi sebagian orang ada yang berlebih-lebihan, bablas, melampaui batas dalam rangka mencari sumber keberkahan. Nah, gara-gara melampaui batas ini kadang-kadang di antara mereka ada yang sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Itu praktek-praktek kesyirikan yang bodoh dan jahil. Jadi di sini makanya penting banget kita harus tahu apa aja sih bentuk-bentuk mencari keberkahan yang disyariatkan. Gitu. Jadi kita nanti nggak asal nyari berkah aja, tapi kita harus tahu etikanya, harus tahu tata caranya yang benar yang Allah ridhoi. Apa yang tidak disyariatkan dan apa yang dilarang. Apa aja bentuk mencari keberkahan yang bid'ah dan apa saja yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan. Maka kita bagi dulu nih ya soal berkah. Pertama, Kak Nina siapin catatan. Sudah, supaya kita bisa memahami permasalahan yang berkaitan dengan arti kata mencari barokah, ya, mencari barokah. Pertama, istilah berkah itu dalam bahasa Arab itu kembali ke dua makna ya, ya. Ini pertama dulu satu, istilah berkah itu kalau dalam bahasa Arab dia maknanya ada dua. Maknanya ada dua. Apa yang makna dua itu? Artinya maknanya adalah bertambah dan menetap. Artinya adalah bertambah dan menetap. Kalau di
sebuah kitab ya Mu'jam Maqayis Al-Lughah itu diibaratkan onta barokah. Maksudnya onta kalau udah duduk tuh ajak gitu loh, PW gitu ya. Kita kan kalau kalau maunya kita kan kalau kita dapat berkah, berkah itu menetap gitu. Emang Mbak Nina kalau minta berkah mau berkahnya hilang? Kagak mau kan? Maunya udah diem aja dia di situ di rumah kita, jangan kemana-mana tuh si berkah gitu. Jadi emang kemauan kita yang namanya kalau udah dapat berkah, maunya bertambah, maunya menetap. Itu maunya manusia ya. Makanya istilah pertama, poin pertama berkah itu kalau pakai bahasa Arab dia artinya dua, bertambah dan menetap. Jadi artinya kalau kita pakai arti kata berkah yang dua makna ini berarti maknanya adalah kalau kita pengen keberkahan pasti kita maunya dia nambah 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 tapi dia menetap, bukannya nambah nambah kurang enggak. Eh, Curang nggak sih manusia? Ya, ya emang kita maunya begitu. Ya namanya berkah itu Maunya minta pasti mulu ya. nambah dan menetap. Makanya kalau dibilang sama temannya barokallahu fiik, itu kita harusnya senang karena kita didoakan dengan kebaikan yang nggak bisa digantikan dengan apapun, gitu ya. Namanya kita. Yang kedua, ya arti yang kedua keberkahan itu maksudnya adalah kebaikan seluruhnya di tangan Allah. Kebaikan seluruhnya di tangan Allah. Nah, selamat datang Kameli Fajria. Kita lagi ngomong soal keberkahan. Keberkahan itu kalau kita mau bahas maknanya berkah, satu, kalau dalam bahasa Arab, berkah itu artinya dua. Dia artinya bertambah dan menetap. Nah, yang poin kedua, artinya berkah itu adalah kebaikan seluruhnya di tangan Allah. Dalilnya surat Ali Imran 26. Dalilnya surat Ali Imran ayat 26. Apa kebaikan seluruhnya di tangan Allah ya? Apa? Ya, kebaikan seluruhnya di tangan Allah. Dalilnya surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair. Ya. Jadi, Jadi yang kedua ini uh, keberkahan itu seluruhnya ada di tangan Allah. Keberkahan dalam kurung kebaikan seluruhnya ada di tangan Allah. Dalilnya surat Ali Imran ayat 26. Biyadikal khair. Ya, ini kalau dijelaskan dalam tafsir atau bari, arti kata dia di khair ini maksudnya apa? Semua kebaikan di tangan Allah, kembali kepada Allah, enggak ada siapapun yang bisa menguasainya karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, bukan si makhluk, bukan pula yang dijadikan sembahan. Jadi, kalau kita udah yakin dia di khair, entah bentuknya ujian, ya, ujian sengsara, ujian yang menyusahkan, ujian yang bikin sedih, ya, ujian kehilangan, atau ujian mendapatkan, ujian nikmat, ujian kebahagiaan itu kalau udah dari Allah ya baik semuanya gitu. Nah, masalahnya kan kita gimana cara yakinnya? Sedangkan manusia itu eh stereotip manusia itu kalau nikmat berarti itu Allah sayang. Kalau nggak nikmat, sengsara berarti Allah nggak sayang. Padahal nikmat atau sengsara ya, bahagia atau duka, kalau udah dari Allah bentuk itu berarti ada kebaikan di situ. Berarti ada kebaikan di situ. Jadi di sini kalau kita ngomong soal kebaikan, ya di antara kebaikan itu adalah kenikmatan, maka kalau kita ngomong soal nikmat banyak banget dalilnya. Ya, yang menunjukkan bahwa kebaikan seluruhnya dari Allah. Tadi sudah Al-Imran ayat 26. Coba saya kasih lagi surat An-Nahl ayat 53. Surat An-Nahl ayat 53. itu masih kebaikan yang di tangan Allah Masih, ya. masih. Ngebahas soal kebaikan kan kalau ngomong soal nikmat banyak banget nih di dalil dalam Quran. Anhal apa? Ayat? An-Nahl 53. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu itu dari Allah datangnya. Nah, ini ada hadis ini di kitab Usul Iman. Namanya nikmat itu datang dari Allah, tapi kadang manusia lupa. Misalnya nih, kita dapat mulu nih duit dari saudara kita gitu. Saudara kita kaya nih, ngasih mulu tiap bulan, ngasih, 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 ngasih. Udah tahun lebih ngasih mulu, tiba-tiba tahun kedua dia nggak ngasih. Kira-kira
Ada perasaan bertanya-tanya nggak? Kenapa dia kagak ngasih? Ya. Pastinya ya. Nah, kalau udah sampai seperti itu, berarti kita udah agak lupa nih bahwa nikmat itu datang dari Allah. Cuman jembatannya adalah si saudara kita. Saudara. Nah, bahkan lebih parah kalau dalam kitab usul iman, manusia itu kadang-kadang kalau dikasih, dan maka dia akan menyanjung si pemberinya. Dia lupa kalau nikmat itu datang dari Allah. Nah, ketika dia nggak dapet, dia celak manusianya. Dia lupa bahwa yang nahan nikmat itu adalah Allah. Ya, emang kalau ngomong tauhid, subhanallah gitu ya. Bukan orang lain, hatta pun suami. Hatta pun suami. Maka kalau Imam Syafi'i bilang, jangan berharap pada makhluk, kepada suami pun jangan terlalu bersandar. Maksudnya bukan berarti, enggak ah, kalau gitu aku nggak mau ngerepotin suami. Bukan begitu maksudnya. Kalau repot, emang suami harus repot. Tapi maksudnya jangan menuntut. Jangan menuntut bahwa lo harus cukupin kita. Bukan kepala keluarga. Udah kewajibanmu untuk mencukupi kita. Kewajiban suami bukan mencukupi. Kewajiban suami mencari nafkah. Menafkahi keluarga. Mencukupi itu urusannya Allah. Jadi beda bahasa ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kan gue butuhnya segini, kok suami ngasih segitu sih? Nggak cukup nih, lo harus nyari lagi. Bukan dia yang kita cecer-cecer buat nyari gitu. Yang penting dia sudah kelihatan memang berusaha, gigih, kerja gitu kan. Tiba-tiba dapatnya tidak sesuai, Allah pasti akan cukupin dari jalan yang lain. Yang penting itu tadi, kelola hati kita. Nah, ngelola hati ini yang kalau kita nggak pakai belajar, nggak pakai ilmu, ya susah. Ya, maka ingat surat An-Nahl 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka nikmat apa saja yang ada padamu itu semuanya hakikatnya datang dari Allah. Lalu Ali Imran 73, coba. Siapa yang standby? Qurannya, coba Ibu atau Winda. Ali Imran 73. Imran Ali 73. Imran 73. Ali Imran 73. Wait. 73. Ini Wala tuh yang punya travel umroh ya. dan jangan Aneh dan ingat janganlah banget ini. Ya, lanjutin. gimana? Kita ngobrol. Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang dia kendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, Aku udah merecord itu sih udah. di sini yang kita perlu garis bawahi adalah kalimat kul innal fadla biyadillah. Katakanlah sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia kepada yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunianya dan lagi maha mengetahui. Artinya, kalau dapat karunia bukan dari siapa-siapa, itu dari Allah sebenarnya. Ya. Jadi kalau seluruh kebaikan, kenikmatan, karunia, dan anugerah dunia dan akhirat itu memang yang kita terima adalah datang dari Allah, maka keberkahan, ya, kalau ngomong keberkahan kita udah ingat ya, suatu kebaikan yang banyak, bertambah, dan menetap. Ya, maka keberkahan itu banyaknya kebaikan, bertambahnya, menetapnya, semua juga dari Allah. Semua dari Allah. Kenapa? Karena memang Allah mensifati dirinya dengan sifat tabarokah. Ya, sifat tabarok ini nggak boleh dipunyain oleh yang lain kecuali Allah saja. Maka di antara makna tabarokah adalah artinya datangnya seluruh kebaikan itu hanya dari Allah. Ya, makanya kalau kita bilang tabarakallah, Allah tabaraka wa ta'ala gitu. Atau misalnya kayak kalimat memuji, Masya Allah tabarakallah, sebenarnya itu kalimat memang bagus, itu memang punya Allah, tapi itu bukan kalimat untuk menghalau ain. Bukan ya, kalimat itu bukan kalimat yang tepat untuk menangkal ain, bukan. Tapi kalau buat menangkal ain, Allahumma barik atau barakallahu fik. Jadi kalau Masya Allah tabarakallah, itu kalimat bagus, tapi memang kita cuma memang itu memang sifatnya Allah, tabarakallah. Itu ya, jadi di sini datangnya seluruh kebaikan itu hanya dari Allah. Kita lihat surat Hud ayat 48. Surat Hud ayat 48. Sila,
Ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu. Gitu ya. Ini setelah ini loh, setelah berlayar dengan bahteranya itu, maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, setelah apapun apa yang Nabi Nuh lewatin gitu ya, dengan bahteranya itu, maka Allah Ta'ala berfirman, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu. Sebenarnya sedih banget, ini kalimat ini bermakna banget. Kenapa? Kalau kita tahu perjuangan Nabi Nuh ketika membuat bahtera tersebut. Ya, bahtera udah jadi, dihina-hina, diledekin, eh, dan benar-benar udah terjadi banjir. Anak yang nggak mau ikut, jadi berat banget itu. Ujian yang sangat berat untuk seorang eh, Rasul. Kemudian surat Hud ayat 73. Ini kita masih di barokah yang kedua ya. Surat Hud ayat 73. Para malaikat berkata, apakah kamu heran dengan ketetapan Allah? Ya, maksudnya nggak usah heran sama yang Allah tetapkan. Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu, wahai ahli bait. Ini Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Jadi kalau ngomong soal keberkahan, nggak usah heran, nggak usah takut, nggak usah kok bisa ya, ya pokoknya terserah Allah. Karena emang Allah itu sifatnya barokah, tabarokah. Ya, baik ya. Jadi yang pertama tadi arti dari barokah adalah bertambah dan menetap. Yang kedua arti dari barokah adalah kebaikan itu semuanya ada di tangan Allah. Nah sekarang yang ketiga arti barokah adalah apa? Allah memberikan keberkahan pada sebagian makhluk yang dia pilih. Berarti suka-suka Allah. Nggak semua dapat, tapi Allah pilih. Ya, yang ketiga, Allah memberikan keberkahan kepada sebagian makhluknya yang dia pilih. Surat Al-Qasas ayat 68. Surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maksudnya, kita nggak bisa memilih, kita nggak bisa menentukan takdir kita. Jadi semuanya Allah yang pilihin. Berarti kalau kita pengen bagus, pengen lancar, pengen jangan sampai kebeban, jangan sampai susah, yang memberikan takdir ini yang kita deketin gitu. Ya dipilihin, ya dipilihin yang bagus. Maka kadang dalam doa kita minta gitu kan, apa kita bilang, eh, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah kau bebankan atas kami dengan beban yang kami nggak sanggup memikulnya. Kita bukan milih, kita minta. Apapun yang Allah mau kasih ke kita, tolong ya Rob, jangan sampai kami nggak sanggup memikulnya gitu loh. Boleh minta gitu, boleh. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena emang Allah udah janji nggak akan pernah Allah ngasih kita ujian di luar kesanggupan kita. Tapi bukan kita yang menentukan. Contoh maaf banget nih, ini cewek semua di sini nih. Pokoknya aku nggak nolak ya, aku tidak menentang poligami, tapi asal jangan aku. Itu udah nentang namanya. Gitu ya. Aku nggak nolak, tapi asal jangan aku. Itu udah nolak. Gimana cara biar nggak kelihatan nolak? Itu tadi. Umpama terjadi, coba jalanin dulu. Terus kalau nggak kuat, baru boleh mundur. Ya, mundur. Jangan kita yang bilang, ceraiin loh. Gini loh, pokoknya kalau gue maunya sendiri, nggak bisa juga. Ada hadisnya yang berbunyi, janganlah seorang perempuan meminta perempuan lain mengosongkan piringnya agar dia bisa mengisinya. Nggak boleh. Artinya, makanya kan kebanyakan kalau yang mengalami ujian itu ya, aku milihnya mundur. Milih mundur setelah nyoba dulu, biar biar nggak salah di mata Allah gitu loh. Jadi belum apa-apa udah milih mundur, nggak bisa. Kayak orang perang, belum perang dia udah mundur. Baru kita, jadi Ya, artinya gini, di setiap syariat yang Allah kasih, di setiap ujian yang Allah kasih ke kita, Allah tuh tahu kok kita nggak kuat gitu. Kuat atau nggak kuat Allah nggak tahu. Yang Allah pengen kita patuh dulu. Yang Allah pengen kita patuh dulu, taat dulu sama Allah. Yang ngasih ujian siapa? Allah. Itu ya.
Berarti kalau ada kata-kata, aku pernah dengar, lihat di mana ya? Poligami kok dicoba-coba. Terus ada yang jawab, ya coba dulu. Gitu, Nah, benar itu berarti. nggak pas, itu juga nggak bagus. Jadi gini, kalau ngomong poligami, sebenarnya kan makna poligami itu bukan yang orang memaknai gini ya. Ah, kita masih punya jatah tiga lagi. Biasa gitu kan cowok ngomong ya. Iya, 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 iya. Menormalisasikan Ya, poligami itu seolah-olah kayak ya udah itu hak prerogatifnya laki-laki gitu. tapi mereka nggak paham asal Hmm. muasalnya poligami. Jadi poligami itu dia itu ada dalam syariat, maksudnya dia ada dalam Quran, bukan untuk Hmm. yang masih punya satu nih jatah lo dua, tiga atau empat, bukan. Tapi itu Hmm. Quran itu turun ketika saat itu eh, apa namanya sahabat-sahabat Se terbaik itu sampai susah nyari perempuan karena perempuan udah banyak yang dinikahi. Karena masa eh, itu mereka bisa punya istri sampai 10 gitu loh. Ya, iya, bayangin siapa iya. yang nggak pengen sama Utsman bin Affan? Siapa yang nggak pengen sama Abu Bakar? Siapa yang nggak pengen sama Amr bin As? Kan lu sahabat tadi kan keren-keren semua kan, gitu loh. Dia Heeh. nggak pengen dinikahi sama mereka-mereka itu. Akhirnya semua cewek bahasanya mereka bersedia. Walaupun jadi yang ketiga ke yang keempat kayak gitu kan. Nggak usah sekelas sahabat. Nah sekarang Iya. ibaratnya asal kelihatan tuh cowok warga bahagia, mau dong jadi yang kedua, nah sudah misalik gitu kan. Nah itu Iya, iya, maksudnya. iya. Maka ayat itu turun untuk memberikan pilihan untuk mereka yang sudah punya lebih dari empat itu maksudnya ya kata kata Allah Taala boleh satu, dua, tiga atau empat, tapi kalau takut nggak bisa berlaku adil maka satu saja udah cukup. Artinya buat ngurangin gitu loh, bukan buat nawarin. Iya. Ya. Ataupun melegalkan gitu ya. Tapi apalagi melegalkan kalau kita boleh bilang itu pintu darurat sebenarnya pintu darurat, Iya, benar, benar. bukan Bukan opsi satu-satunya kayak jalan orang keluar milih kan. kayak orang milih menu empat sehat lima sempurna bukan gitu ya. Iya. Aku pernah dengar Ustadz Salim Afila apa ya ngomong ya. Jadi poligami itu bukan bukan kunci jawaban, bukan kunci tapi bukan juga jawaban gitu. Aduh, gimana sih? Pokoknya gitulah ya. Jadi Ya, nah gitu. kita juga memanage hati kita untuk jangan sampai belum apa-apa udah bikin Allah marah gitu loh. Iya, iya Tapi benar itu. kok Yang penting poligami Allah. itu syaratnya dua apaan? Satu harus adil, dua jangan suami gue. Salah juga kan? Iya, iya benar-benar. Ya. Jadi itu ya Allah Taala menciptakan kita ya, menciptakan apa yang Allah kehendaki buat kita dan Allah yang memilihkan. Kita nggak punya pilihan sama sekali. Itu cuma bisa berikhtiar, bukan berarti kita diam saja loh, bukan. Nah, kenapa? Hmm. Karena Allah Esa dalam penciptaan, maka Allah juga Esa dalam memilih, menentukan. Ya Allah menafikan pilihan dari makhluknya. Cuma Allah yang tahu, yang paling tahu tentang makhluknya. Siapa yang di antara mereka yang bisa dia pilih, ya, siapa yang bisa dia abaikan. Maka makhluk-makhluk Allah yang telah dipilih ini untuk Allah berkahi, entah zatnya, entah tempatnya, entah waktu-waktu tertentunya. Kenapa? Karena memang pada makhluk-makhluk itu ada sifat-sifat khusus yang Allah berikan kepadanya yang nggak ada sama makhluk lain. Maka Allah pilihlah makhluk-makhluk itu. Ya, ntar kok ngomonginnya kayaknya makhluk-makhluk ntar kita akan jelasin ada makhluk yang Allah berkahi, yang misalnya tempat, waktu, kayak gitu. Maka pertama nih, Allah memberikan keberkahan kepada para nabi. Apa dalilnya? Surat As-Saffat ayat 112 sampai 115. Ya, Asofat. As-Saffat 112 sampai 113. Sorry. 112 sampai 113. Itu di situ Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada para nabi. Maksudnya apa di sini? Eh, dan kami beri kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang soleh. Kami nyatakan keberkahan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zolim kepada dirinya sendiri dengan nyata. Artinya, mau keturunan Nabi pun, ya, gak usah heran. Ada yang baik, ada yang tidak. Jadi kita pun bisa ngerem mulut kita. Ih, anak kiai begitu. Jangan kata anak kiai, anak Nabi aja yang berkhianat ada. Ya kan, anak Nabi yang kagak soleh ada. Gitu. Kemudian,
Tadi ya keberkahan kepada para nabi maksudnya satu, Allah memberikan kabar gembira dengan kelahiran Ishak. Kemudian apa lagi? Surat Maryam, Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya kata Nabi Isa. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Ini ayat favorit Icam nih. Jadi di sini Nabi Isa berkata, sungguh aku ini hamba. Ya hamba Allah. Allah memberikan aku kitab dan dia jadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku orang yang diberkati di mana saja aku berada. Wajah alani mubarokan aina kuntu. Jadi di sini atas kehendak Allah Ta'ala juga, atas hikmahnya Allah jadikan sebagian, Allah jadikan keberkahan pada para nabi. Satu ya, teman-teman baca catat satu, keberkahan pada para nabi. Contohnya kelahiran Ishak sama kelahiran Isa. Ya, itu dalilnya surat tadi ya, As-Saffat 112 sampai 113, lalu surat Maryam 30 sampai 31. Satu ya, keberkahan pada para nabi. Kedua, keberkahan pada tempat. Kalau ngomong keberkahan pada tempat, kira-kira apa tempat yang diberkahi di dunia ini? Ayo, Linda sebutin satu tempat yang Allah berkahi di dunia Al-Aqsa, ini, yang orang pengen banget ke sono. Mekah, Al-Aqsa, pokoknya ya gitu, Mekah, Madinah, ya, Ya udah, apa ya tadi? Mekah, Madinah, Al-Aqsa. Sip, bener banget. Jadi, kedua, Allah berikan keberkahan pada tempat, yaitu Makkah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Lihat surat Ali Imran ayat 96. Lihat surat Ali Imran ayat 96. Inna awala baitin wudi alin nasi lalladzi di Bakkata mubarakan wahudan lil alam. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah ya manusia ya adalah Baitullah di Mekah. Mekah maksudnya yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ali Imran 96. Ini dalilnya ya, Mekah itu tempat yang diberkahi. Kedua, Berkah. untuk menggambarkan Madinah gimana? Surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Masya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi udah dapat ya, Makkah itu dan Masjid Aqsa diberkahi. Madinah jelas, kan tempatnya Nabi ya. Sama di surat apa lagi? Eh, udah ya, cukup dua aja. Surat Al-Isra sama surat Al-Imran 96. Win, lu ngapain sih Win kagak tenang amat? Astagfirullah, pantesan dia kagak bisa diem ini trika admin saya ya Allah. Tadi Maaf ya, itu rambut siapa? Naswa ini ya Allah kebiasaan deh gitu dia. Satu keberkahan pada para nabi, dua keberkahan pada tempat. Sekarang saya tanya, kalau ngomong keberkahan pada waktu, ayo, siapa yang bisa jawab? Kamelika, Nini, Mbak Ninis, Zulfa, Ika, Waktu yang Mbak berkahi. Nurul, Mbak Yusnias. Ayo, kalau Yang ngomong apa? keberkahan pada waktu, Sepertiga keberkahan malam ya, Umi? ini Sepertiga saya malam, Sepertiga malam. sepertiga malam. cakep. Terus, Waktu subuh. Sore-sore itu apa? Subuh. Di antara azan dan iqomat. bisa. Ini kita ngomong waktu juga harus malam ya. Tapi tadi
salah Mm-mm. satunya adalah sepertiga malam, udah benar Mbak Yusnias. Mbak Yusnias oke satu ya. Yang lain ayo satu. Gina, Hari Apa dah? Ramadan kata Naswa. betul, betul. Naswa benar. Betul tahu. On Semua sepertiga malam. Mbak Mary, kebiasaan mungkin gitu tuh. Mbak Mary apa? hari, hari Jumat. Hari Jumat betul. Apalagi di Ramadan ada apa di Ramadan? Lailatul Qadar. Ada. Iya, cakep. Jadi itu ya, contoh Allah memuliakan sebagian waktu dengan memberkahinya pada apa namanya pada waktu itu adalah bulan Ramadan, Lailatul Qadar, hari Jumat ya, sepertiga malam. Ada lagi tuh 10 hari bulan Zulhijjah. Nanti kita akan Iya, ketemu jadi 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nah, Oke. teman-teman pahamin banget Zulqa'dah, Zulhijjah. Pokoknya yang 4 bulan haram ini maksudnya haram adalah diagungkan. Artinya, teman-teman berbuat kebaikan sedikit, sedikit aja, pahalanya bisa berlipat-lipat. Jadi jangan sedih kalau cuma bisa sedekah sedikit misalnya. Nah, begitu juga sebaliknya, jangan ngeremehin dosa. Dosa sedikit, kalau udah di ngerjain kerjain di bulan haram, 4 bulan yang haram ini, balasannya berlipat-lipat juga. Misalnya nih, kita berbohong. Di bulan biasa mungkin dosanya 1. Di bulan haram ini bisa 10, bisa 100. Gitu ya. Jadi Naswa, tolong ya, jangan bikin bundanya marah. Dosa di dia bulan tuh haram senangnya ini berlipat. senangnya tuh nguping di balik kamera, curut cudut banget. Emaknya suruh nyetrika sambil ini. Maksudnya biar protes gak kelihatan, makanya di belakang kamera dia. Dia cureng. Ya contoh dalil pada waktu yang diharamkan tadi adalah, kan tadi ada yang nanya soal Lailatul Qadar. Berarti dalilnya di surat Ad-Dukhan ayat 3. Juga surat Al-Qadar. Gitu ya. Nabi sudah, kemudian tempat sudah, kemudian waktu sudah. Ini kita lagi ngomongin masa, ini baru judul doang ya. Kalau kelas tauhid begitu tuh, judul mau panjang lebar. Judulnya satu kelas Dan, ya, satu kelas. Semalam. waktu sudah. Kemudian kenapa setelah waktu? Kita coba lihat Allah jadikan keberkahan Tempat pada sebagian benda. Misalnya apa benda? Hujan, makanan sahur, zam-zam, kurma ajwa, pohon kurma. zaitun. 3, 5 ya. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Pohon zaitun. Oh, Zaitun. sih. Yang sering lo pegang tiap saat kalau ngebekam. Itu mah minyak, bukan pohonnya. Ya. Jadi 5 ini adalah Allah diberikan keberkahan kepada benda seperti air hujan, makanan sahur, zam-zam, kurma ajwa, dan pohon zaitun. Apa hujan dalilnya? Surat Qaf ayat 9. Kof Surat ayat Qaf ayat 9. 9. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Bahkan Syekh bilang gini nih, kalau kita mau bikin air rukyah ya, misalnya kan ada resep zam-zam zam-zam bidara nih. Air zam-zam pakai madu, pakai bidara. Nah, Syekhnya bilang kalau belum punya zam-zam, tampung dari air hujan. Kenapa? Nilai berkahnya sama. Keren kan? Oh ya, hujan. Tapi jangan, Hujan. tapi jangan nampung dari plafon, yang dari langit langsung. Dari langit langsung tuh, jadi ember tengah-tengah. Surat Qaf ayat 9 tentang air hujan. Kemudian tentang zaitun, surat An-Nur ayat 35. Tentang zaitun, surat An-Nur ayat Bukan 30. Atin ya? Aku udah baca, udah buka surat Atin. Ternyata bukan ya? Roti ini wa zaitun boleh. Boleh. Tapi Ya kan? tapi ini juga An-Nur. Allahu Anur nuru ayat samawati wal ardo masalun nuri kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah azujajah anna kaukabun dari yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Kan kenapa? Karena itu ayat jelas kata-katanya mubarakatin mubarakatin zaitun. Zaitun yang diberkahi ya. ya, ya. Batin. An-Nur Zaitun ayat sama tiga zaitun puluh. mah beda ya? An-Nur ayat 35. Allah memberi cahaya kepada langit itu perumpamaan ke Itu apalin tuh, cakep tuh buat ya.
Tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, Hmm. yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mantap kan? Iya. Itu ya, jelas-jelas disebut zaitun yang diberkahi. Lalu Iya. tentang kurma gimana dalilnya? Surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Dalilnya kurma sebagai buah yang diberkahi ya. Surat Ibrahim 24-25. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat ya yang baik seperti pohon yang baik. Pohonnya baik, akarnya kokoh, cabangnya menjulang ke langit, ya. Pohon itu Ibrahim ayat maaf. surat Ibrahim Ibrahim ayat 24-25. Ibrahim 24-25. Pohonnya kokoh Pohonnya baik, akarnya kokoh, cabangnya menjulang. Jadi pohonnya tinggi, akarnya ke dalam. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim loh. Jadi kurma itu emang gak kenal musim. Setiap musim dia ada dengan seizin Allah. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Siapa sih yang bisa bikin begitu gitu loh. Nah, jadi di sini pohon yang baik ini yang dimaksud dalam surat ini adalah pohon kurma. Ini pendapat dari Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Anhum, Masruq, Ikrimah segala macam. Ya, dan sabda Nabi SAW juga bilang sesungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim, yaitu apa? Pohon kurma. Nah, hadis maaf. Aku mau membetulkan catatan dulu deh. Tadi seri yang An-Nur itu tadi ayat berapa deh? 35. An-Nur 35. Zaitun 35. Terus Zaitun apa? Ya. Terus satu lagi belum, berdua ya? Apa? Berdua ya? Emang tadi apa aja? Kurma, zaitun, Kan hujan. Nah, Air hujan. air hujan apalagi? Kurma azura dan pohon zaitun. Ajwa. Kurma ajwa. Air ini. Kurma azwa. Ini termasuk di benda ya, benda yang diberkahi adalah hujan. Yang berkaitan sama dalil adalah hujan, kurma, dan pohon zaitun. Yang dua belum saya jelasin apa? Makanan sahur dan zam-zam. Makanya orang muslim kalau puasa jangan sampai nggak makan sahur. Hujan tadi ayat surat apa deh? Hujan itu suratnya Ayat 9. Qaf ayat 9. Qaf ayat 4. 9. Bu Winda 9. Aku tuh catatanku tuh perasaan udah ada kok bagian ini kok hilang-hilang ya. Iya. Bab 9 tuh udah punya catatan sendiri gitu kan. Nyatetnya tuh di sticky notes gitu. Sticky note kemana nih tulisannya sticky note? Karena dibawa-bawa ya ada yang jatuh kali. Jadi tentang hujan surat Qaf ayat 9. Kemudian kita lihat di sini sabda Nabi SAW, barang siapa yang di pagi hari sebelum makan yang lain ya memakan 7 butir kurma ajwa, ini jelas loh hadisnya ya, kurma ajwa, maka pada hari itu tidak ada racun dan sihir yang bisa mencelakakan dia. Berapa butir, Bu? 7. Ayo, yang merasa ada gangguan, coba ikhtiar. 7 butir kurma. Sebelum itu harus 7 gitu, nggak bisa kurang. Nawar. Bu, ini Nabi bilang Ibu. Kayak Kang Cabe lu, Bu Mima. Tawar. Gigit nih. Enaknya kurma ajwa disuruh coba kalau kurma mejol. Blenger loh. Mejol tuh gede bener. Ajwa kan kecil-kecil, Bu. Ya. Belum lagi tambah puyengnya, kalau lagi baru lihat aja udah puyeng duluan. Pernah aneh ngetes teman-teman di FB ngasih foto kurma ajwa yang asli ya, yang grade A gitu. Itu ngelihat aja banyak yang mual dan muntah-muntah. Kalau orang kena ya. Kalau ada gangguan ya. Ya. Kemudian tentang makanan sahur ada dari mana dalilnya? Dalilnya hadis. Bersahurlah
karena ada berkah pada makanan sahur, kata Nabi. Makanya kalau kita puasa jangan sampai kagak makan sahur. Karena puasa sama kayak puasa orang Nasrani, nggak sahur. Jadi bukanya ntar ke orang Nasrani. Ntar Mbak Tapi Nina. Nasari zaman sekarang tuh sahur tahu Iya, sahur takut on the road lagi gaya-gaya. katanya teman aneh yang Kristen gini, musim panas ini bikin suasana lebih islami di kantor gue. Padahal Katolik semua tuh, Kristen semua. Tapi ucapannya, Masya Allah panas amat hari ini. Iya, iya, cuaca subhanallah. Lucu. Ya. Masya Allah. Ya Masya Allah. Itu ya, jadi masalah makanan sahur dalilnya dari hadis. Bersahurlah karena ada berkah pada makanan sahur. Hadisnya dari Al-Bukhari nomor 1923. Boleh dicatat. Hadis Bukhari nomor 1923. 1923. Satu lagi nih, tentang air zam-zam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya air zam-zam itu berkah. Dan sesungguhnya air zam-zam itu mengenyangkan. Dua loh. Air zam-zam itu berkah dan mengenyangkan. Hadisnya dari mana? Riwayat Muslim 2473. Hadis riwayat Muslim 2473. Kalau nyatat nomornya, kalau lupa tergampang. Jadi coba di googling pasti ke situ dia. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2473. Sudah? Kurma sudah, zam-zam sudah, air apa? Makanan sahur sudah, air hujan, zaitun. Sudah ya? Itu yang keberkahan kepada benda. Dia masih poin yang ketiga kan? Ayo jangan bingung ya. Poin 3 itu apa? Allah tidak keberkahan kepada sebagian makhluk yang dia pilih. Tadi Nabi, waktu, tempat, dan benda. Itu ya. Gak bingung kan Gina? Jadi poin nggak bingung kan Win? Ketiga tadi Allah tidak keberkahan kepada sebagian makhluk yang dia pilih. Satu kepada Nabi, kedua kepada tempat yaitu Mekah, Madinah, dan Masjid Aqsa. Lalu yang ketiga kepada waktu, kemudian yang keempat kepada benda. Benda. Sekarang yang keempat apa nih? Nah, sebelum masuk keempat, kayaknya ada yang pengen nanya-nanya. Silakan Mbak Nina, monggo. Maaf ya Za, mau tanya nih Za. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalahnya saya nggak kurang suka zam-zam. Saya kurang suka kurma. Nah, tapi jika kurmanya dibuat jus, itu sama nggak manfaatnya? Ini kayak seperti bidara misalnya kan. Kalau daun bidara itu kan di dalam hadisnya ambil 7 lembar, hancurkan antara batu dengan batu gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau kita yang mau ngikutin banget sesuai dengan sunnah Nabi, berarti diambil 7 lembar, hancurin antara batu dengan batu. Tapi pada praktiknya di antara ulama-ulama kita ada yang dia blender, ya, yang di blender. Nah, cara bikin zam-zam rukyah kata beliau. Dan itu alhamdulillah masya Allah. Tapi sebenarnya apa? Yang penting ngambil zatnya, nggak apa-apa. Ya kita boleh begitu. Tapi atau yang misalnya yang lain bilang enggak tapi kan di hadisnya harus dimakan 7 butir. Ya yang penting 7 butir. Kan 7 butir dijadiin jus misalnya. Enggak apa-apa juga. Apalagi buat yang misalnya giginya udah bervariasi gitu kan. Ada nggak ada gitu kan. Saya itu mah. Itu boleh Mbak Tina. Kalau digituin bisa tuh ya. Ya kalau di jus biasanya saya campurnya susu sama yogurt. Enak itu. Oh enak banget. Tinggal tunggu kiriman aja Mbak. Insya Allah. Sekarang yang keempat juga. Ya. Ada yang nanya lagi nggak Win? Aneh nggak bisa buka chat soalnya. Terima kasih ya Za. Tambahin aja. Belum. Ada yang nanya di chat nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Lanjut aja. Sekarang kita ke poin nomor 4. Ini masih judul ya ibu-ibu. Pokoknya kalau tahu itu sabar. Biar paham arti berkah. Bukunya ini Mbak Nina. Kalau mau cari tuh. Ya. Nanti japri aku aja Mbak Nina. Di admin tuh. Kalau mau ikut lagi kelasnya, daftar ke Bu
Linda. Ya, siap, siap insya Allah. Kameli, kabarnya gimana Kameli? Diam aja nih kakakku yang di Sunter ini. Yang penting nyimak ya Kameli ya. Oke, sekarang kita yang keempat. Keberkahan itu dibagi jadi dua. Ya, poin nomor 4, keberkahan dibagi jadi dua. Satu, keberkahan agama. Dua, keberkahan dunia. Keberkahan dibagi jadi dua, yaitu keberkahan agama dan keberkahan dunia. Nah, ini kalau dibagi lagi kebagi-bagi mulu, tapi saya nggak bagiin kesian terjadi pada bingung. Keberkahan agama, keberkahan dunia. Keberkahannya juga kebagi antara yang maknawi maupun yang konkret. Ya, misalnya kayak keberkahan yang mencakup urusan dunia dan agama. Sekaligus ada, dunia saja ada, sekaligus dunia akhirat ada. Misal contoh apa? Kalau kebagian keberkahan yang dia mencakup dunia akhirat. Dia apa? Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita amalin, kita baca, dia jadi teman kita, dia jadi keberkahan untuk kita dunia dan akhirat. Tadi Kenapa? kata Naswa, benda yang diberkahi itu pasti Al-Quran, Bun. Aku Nah, bilang bukan. win. Ya, jadi Quran itu justru dia keberkahan yang sekaligus untuk dunia dan akhirat. Contohnya apa? Allah Ta'ala, pertama gini, Quran kan diturunkan, ya diturunkan. Berarti dari akhirat ke dunia. Allah Ta'ala janji di surat Al-Isra 82. Quran itu diturunkan buat jadi obat atau penawar. Nah, kebanyakan teman-teman saya yang punya gangguan, sakit medis pun, ketika mereka bawa ngaji, mereka ngerasain kesembuhan loh. Hmm. Ya. Mereka ngerasain kesembuhan. Itu baru di dunia. Di akhirat, Quran jadi hujah. Quran akan bersaksi, ya Rob, ya Rob dia sering baca saya waktu di dunia. Gitu loh. Jadi akrabin Quran. Quran itu ibaratnya akan jadi saksi kita di depan Allah nanti. Di dunia dia bisa kasih kita keberkahan dengan membacanya, dikasih ketenangan, dikasih rahmat, dikasih kesembuhan, penawar, solusi segala macam tuh Quran itu. Di akhirat Hujah tuh apa katanya? jadi hujah, masya Allah. Hujah tuh Contoh apa katanya? hujah tuh hujah itu bahasanya kayak reason kita di akhirat. Ya Rob, ini Quran sering saya baca loh, kan kau janji, gitu loh. Kalau itu seperti janji Nabi kepada pamannya Abu Thalib kan, wahai pamanku sayang, ucapin dong satu kalimat aja kata Rasulullah. Di mana kalimatnya akan menjadi hujah untukku di hadapan Allah. Hujah itu maksudnya jadi modal dia, jadi alasan dia untuk nyelamatin pamannya gitu. Dia udah ngucapin kalimat syahadat tuh ya Rob. Alasan berarti ya, alasan. Argumen kali ya, argumen ya. Ya argumen, biar kita bisa nego sama Allah. Nah, Ya. Nah, itu juga kalau kita taat sama Nabi juga bisa bikin keberkahan dunia dan akhirat. Nah, kalau yang namanya keberkahan agama murni, kalau tadi kan keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Kalau keberkahan agama yang murni apa? Itu tadi Masjidil Haram, Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu keberkahan agama murni. Orang ke Mekah niatnya buat ibadah kan? Ya. Soalnya udah keseringan banget, duitnya kebanyakan banget, dan dia bosen banget. Cuman pengen foto-foto di apa namanya eskalator yang terkenal itu, ke Mekah lah dia sebentar jalan-jalan gitu. Saking duitnya kebanyakan Mbak Nina maksudnya. Nggak masalah juga gitu ya. Tawa dia. Nah, kemudian itu keberkahan agama yang benar-benar agama doang. Keberkahan yang dunia saja apa? Keberkahan yang dunia murni. Itu tadi yang benda-benda tadi ya. Zaitun, hujan, apalagi Hmm. susu Susu. susu minum susu tuh sunnah loh ya. Nama zaman Nabi susu kambing Susu kambing. Sekarang juga susu kambing ada juga kan? boleh, susu sapi boleh, maksudnya gitu. Memang ada Hmm. ada zat yang bagus dalam susu. Jadi keberkahan dunia saja adalah buah zaitun, hujan, susu, ya, kambing dan tumbuh-tumbuhan. Artinya
Allah udah hamparkan keberkahan pada benda-benda dunia ini untuk kebaikan kita. Kalau keberkahan dunia ini nggak kita gunakan buat taat sama Allah, bahkan kita pakai buat maksiat sama Allah, maka hakikatnya dia udah gak ada lagi keberkahan di situ gitu loh. Dia nggak jadi keberkahan tapi jadi bencana. Gitu kira-kira. Kemudian yang kelima, kata Winda ini sampai 1 jam bahas judul doang, emang bener. Emang biasanya nih aku ada sampai ada catatannya di bab 9 3 kali kelas. Angkatan kemarin 3 kali. Gitu Mbak Nina. Ini baru judul Mbak Nina, belum ke isinya materi ini belum. Ya, yang kelima gimana kalau ngomong keberkahan? Keberkahan dibagi jadi dua, keberkahan secara zat maupun keberkahan secara maknanya. Ya, secara zat apa tadi? Kurma, zaitun, zam-zam, sama apa yuk? Jasad para nabi Allah berkahi. Itu keberkahan secara zatnya. Kalau secara makna lagi-lagi kembali ke tadi, Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Tapi walaupun Mekah diberkahi, itu tadi ya, pakai ilmu. Jangan mentang-mentang Mekah diberkahi, diguntinglah kiswah, diambillah pasirnya. Ya, bukan dengan ngambil pasir, bukan dengan ngambil tanahnya, bukan. Tapi maksudnya kalau udah lagi di situ, banyak-banyak ibadah. Itu yang Mbak Nina, jangan sampai Betul. gunting-gunting kiswah, ya nggak boleh. Iya, Ya, aku heran yang gunting-gunting itu emang nggak ketahuan ya. ketahuan pada akhirnya, ada yang ketahuan, pasti ketahuan sih itu. Ada yang ketahuan. Ya. Nah, sekarang karena berkahnya tempat itu memang berkah buat ibadah, maka memang tujuannya buat ibadah. Walaupun ada Yahudi dan Nasrani di kota Mekah itu, mereka nggak dapat berkahnya gitu loh. Kenapa? Mereka nggak ibadah dengan ibadah benar di kota suci itu. Ya, maka dibilang kata Nabi SAW, tanah suci tidak mensucikan penghuninya. Hmm. Itu bukan berarti yang Hmm. lama diem di Mekah lantas dia suci, enggak. Tanah tanah itu suci, tapi dia tidak mensucikan penghuninya. Kanina dimit sayang, Ya. tanah suci tidak mensucikan penghuninya. Itu jadi maksudnya kalau emang dengan dekat Mekah kita lantas suci, lah enak banget ya Yahudi tinggal-tinggal di sono kan gitu ya, ya udah Nasrani segala macam. Iya. Demikian juga dengan Ka'bah tadi, suci bukan di batunya, bukan di kiswahnya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata kepada Hajar Aswad, dia bilang gini, aku tahu engkau adalah batu, kata Umar. Engkau tidak bisa memberi kemudorotan, juga nggak bisa memberikan manfaat. Kalau bukan karena aku lihat Rasulullah mencium kamu, kata, aku nggak akan cium Hmm. kamu. Dia jadi ngomong sendiri sama batu. Hajar Hajar Aswad ya. Aswad, kata Umar. Hajar Aswad, aku tahu engkau tuh batu. Engkau nggak akan bisa memberikan kemudorotan, juga nggak bisa memberikan manfaat. Saking aja, kalau bahasa kita, saking aja gue liat nanti tuh nyium kamu, makanya aku ikut nyium. Ya, jadi keberkahan Hajar Aswad bukan pada saat menciumnya, bukan pada zatnya. Seakan-akan siapa yang dapat cium Hajar Aswad dapat keberkahan, makanya pada rela gontok-gontokan, weh, weh, gitu ya, saling sikut, saling dorong. Enggak, Seolah-olah itu syarat sahnya ya, sana ya. iya. Ibaratnya kagak dapat cium juga nggak apa-apa ketimbang memudaratkan orang lain gitu ya. Jadi keberkahan itu maksudnya maknawinya, ittiba rasulnya itu karena Nabi pernah mencium, tapi nggak harus mencium. Kalau nggak dapat ya udah gitu. Oke, jadi itu tadi ya keberkahan pada waktu tadi dan demikian juga pada keberkahan pada waktu seperti Ramadan, Lailatul Qadar, ya. Itu diraih dengan apa? Dengan banyak ibadah pada saat-saat itu, bukan secara zatnya tadi. Ya, berapa banyak orang-orang kafir, ateis, munafik, segala macem, pelaku maksiat, nggak bisa tuh mereka dapat keberkahan bulan Ramadan, karena mereka ikut, ada yang misalnya yang dapat ikutan puasa, ya namanya bukan muslim yang nggak dapet, gitu. Hmm. Ada juga orang ngidupin malam malam Lailatul Qadar, tapi dia ngidupin bukan dengan ibadah, tapi dengan maksiat. Dapat gak berkah? Nggak dapat. Ya, maksud jadi bukan lantas ketika kita ketemu sama momen itu, lantas kita langsung diberkahi, bukan.
Berkah itu dapat kalau kita isi dengan ibadah. Itu ya ilmunya seperti itu. Jadi juga jangan yang misalnya eh, orang soleh berkah ke kuburannya, gitu kan? Apa terus dengan ngambil tanah kuburannya kah? Atau itikaf di situ? Itikaf diatur di masjid, udah diatur mau. Siapa yang bilang itikaf di kuburan kan gitu kan? Ada ya. Ini akan kita bahas poin keenam. Di antara keberkahan secara zat adalah keberkahan jasad para Nabi SAW. Jasad Nabi SAW, bukan para Nabi ya. Jasad Nabi. Berarti satu saja Nabi kita SAW. Banyak dalilnya yang menunjukkan bahwa tubuh Nabi penuh dengan keberkahan. Contohnya apa? Rambutnya, liurnya beliau, tubuhnya beliau, bahkan baju yang pernah dipakai oleh beliau seperti baju perang, selendang, tongkat, itu semua penuh keberkahan. Tapi nggak boleh lantas kita samakan, kita kiaskan dengan orang-orang soleh juga. Ngerti ya? Hmm. Ntar kita ketemu nih sama ustazah terkenal misalnya. Maaf, ustazah Halimah Halaidrus misalnya. Kan pasti biasa ustazah-ustazah itu kan Masya Allah ya. Wangi segala macam. Oh, kita Hmm. pegang bajunya biar dapat berkahnya. Kagak boleh begitu. Ya, dapat keberkahan dari para ustadz, ustazah, kiai, ulama adalah dengan apa? Dengan menghadiri majelis ilmunya. Itu baru seperti itu. Hmm. Jadi kalau emang eh, bisa dikiaskan dengan orang soleh, nggak mungkin dong ya. Karena para sahabat aja nggak pernah saling minta keberkahan di antara mereka satu sama lain. Padahal di antara mereka banyak banget yang hebat kan. Contoh, saat Nabi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi yang doanya nggak pernah ditolak sama Allah Ta'ala. Yang doanya langsung Hmm. ijabah. Bahkan Nabi bilang sama saat doain gitu loh. Siapa lagi? Bilal, mantan budak. Belum meninggal, sendalnya udah kedengeran di surga. Kalau di antara mereka boleh, ada yang namanya kans untuk memberikan keberkahan, saling minta dong mereka. Tapi ini kan enggak, ya. Satu ya, para sahabat tidak pernah saling meminta keberkahan di antara mereka. Walaupun tadi ya jasad Nabi berkah bukan berarti lantas semua orang-orang soleh itu berkah. Kemudian tidak seorang sahabat pun yang dicari untuk keberkahannya oleh para tabiin. Nggak ada mereka nyari ke Umar, Abu Bakar, padahal mereka eh, apa namanya ahlul badar. Mereka yang membaiat Nabi juga di sebuah pohon segala macam. Bahkan tabiin juga ngagumin para sahabat juga mereka nggak cari keberkahan pada para sahabat. Bahkan sahabat yang dijamin masuk surga ada 60 orang itu pun nggak bisa dikiaskan dengan Nabi, ya. Nggak, apalagi sama orang-orang soleh zaman sekarang jauh, jauh banget. Hmm. Jadi kalau para sahabat bisa dikiaskan kepada Nabi, kalau emang bisa ya disamain sama Nabi, berarti liurnya Abu Bakar ke Utsman bin Affan, rambutnya, Juga berkah tongkatnya ya. bisa dong disimpan buat cari keberkahan. Ada nggak kayak gitu? Hmm. Apa ada? Nyimpan. Ini tongkatnya wali ini tongkatnya syekh ini. Boleh ya. Jadi di sini sudah cukup ya insya Allah memandang suatu keberkahan pun harus pakai ilmu. Jangan sampai kita apa-apa kita bilang berkah. Jadi bablas. Maka di sini kita lihat di hadis. Ini hadis cak banget. Jadi cara yang benar untuk dapat keberkahan atau untuk mencari keberkahan dari orang soleh. Ini teman-teman yang ini teman semua pada demen belajar nih ya. Pasti pada demen belajar, demen ketemu orang alim, orang soleh. Maka gimana cara kita cari keberkahan dari mereka? Duduk di majelisnya. Kita belajar ilmunya biar kita dapat keberkahan dari ilmunya mereka. Minta nasihatnya, minta keberkahan doanya. Boleh nggak? Boleh. Karena apa? Hmm. Bermajelis dengan orang soleh itu artinya kita lagi ingat sama Allah. Dan bermajelis dengan orang soleh itu bisa jadi satu peluang untuk minta ampun, untuk diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Jadi kan kadang mungkin pada mikir ya, gimana caranya biar Allah ampuni dosa-dosa kita? Kita doa di sepertiga malam. Misalnya nggak bisa, eh antara azan dan iqomat. Misalnya nggak bisa juga, lupa segala macam, masih banyak. Datang ke majelis ini. Salah satu terapi rukyah pun datang ke kajian-kajian ilmu. Saya Hmm. bacakan hadisnya nih, tolong disimak baik-baik tentang keutamaan majelis ilmu. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki para malaikat yang berkeliling di jalan-jalan
Kalau bahasa kita belusukan berarti ini ya. Ya, keliling-keliling. Berarti ini jalan-jalan untuk mencari siapa? Mencari orang-orang yang berzikir, mengingat Allah. Jika mereka mendapati suatu kaum mengingat Allah, maka mereka saling panggil. Jadi mereka mencari nih. Atau ketemu nih ada kumpulan orang di majelis ilmu. Saling manggil mereka, sini, 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 sini. Gitu. Jadi saling manggil, kemari, kemari. Nih, yang kita cari-cari nih, kata mereka. Lalu mereka lalu mengelilingi kaum tersebut dengan sayap-sayap mereka. Sampai ke langit dunia. Bayangin, ke langit dunia loh. Setinggi-tingginya menara yang paling tinggi pun belum bisa mencapai langit dunia. Benar nggak, Win? Benar. Setingginya pesawat terbang nggak pernah nyampe langit dunia kan? Belum pernah. Tapi Nggak ketika pernah. kita bermajelis ilmu, malaikat menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Sayap-sayapnya numpuk sampai nyentuh langit dunia. Keren banget nggak? Assalamualaikum warahmatullahi Lalu Rob Tuhan kita ini nanya sama para malaikat itu. Walaupun Allah udah tahu. Apa kata Allah? wabarakatuh. Itu hambaku lagi ngapain sih? Gitu loh. Lagi pada ngapain? Kata malaikat, mereka sedang bertasbih kepadamu. Bertakbir dan mengagungkanmu ya Rob, kata malaikat. Terus kata Allah Ta'ala lagi gini, emang mereka bisa lihat aku? Enggak, kata malaikat. Mereka nggak bisa lihat engkau. Mereka demi Allah mereka tidak melihatmu. Terus Allah Ta'ala nanya lagi, terus kalau misalnya mereka bisa lihat aku gimana? Wah, kalau mereka bisa lihat engkau, pasti tambah semangat mereka berzikirnya. Ini nggak lihat aja mereka berzikir terus gitu kan. Iya, Bener nggak? Apalagi bisa lihat iya benar. Allah. Pasti tambah semangat mereka mengganggukan dan memuji engkau. Terus Allah nanya lagi, emang mereka minta apaan? Allah nanya ke malaikat, minta apa sih mereka? Kata malaikat, mereka minta kepadamu surga ya Rob. Terus Allah tanya lagi, emang mereka udah tahu surga? Udah lihat surga? Belum. Kalau mereka lihat surga gimana? Wah, tambah semangat lagi pasti mereka mintanya. Sedih Allah, sedih ya Allah, aku denger ya. ya ini keren banget apa komunikasinya ya. Terus kata Allah Ta'ala, terus mereka eh, minta perlindungan dari apa tuh? Oh, mereka minta perlindungan dari nerakamu. Emang mereka udah tahu neraka? Belum. Kalau mereka tahu gimana? Wah, mereka pasti tambah kekeh lagi untuk minta dilindungi, jangan sampai Tambah masuk. rajin lagi ya. Ya, pasti mereka akan semakin berlari jauh dan semakin takut darinya. Maka Allah Ta'ala berfirman begini, aku persaksikan kepada kalian. Berarti ini malaikat yang banyak ini nih, yang sampai numpuk, sampai nyentuh langit dunia, itu Allah Mm-mm. bersaksi depan mereka. Aku persaksikan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Masya Allah ya, Gina, Mbak Nina, Allah. Zulfa, Mbak Ninis, Kameli, Mary, Rifka, Nurul, Mbak Yusnias, Mbak Diana, Ibu Mima. Hari ini, insya Allah malam ini Allah lagi ngampunin dosa-dosa kita. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Saksinya malaikat. Aku persaksikan kepada kalian, maksudnya aku mengampuni mereka. Insya Allah ya. Terus kata malaikat lagi gini, tapi kan di antara mereka ada yang bukan bagian dari yang belajar itu, cuma duduk doang. Cuman jadi gini kayak misalnya pengajar di masjid nih. Ada yang ngaji, ada yang datang cuma numpang tidur misalnya. Ada yang bukan bagian dari mereka ya Rob. Tahu nggak kata Allah Ta'ala? Eh, dia datang karena ada keperluan, kata Allah. Mereka adalah kaum yang sedang duduk di mana orang yang duduk bersama mereka tidaklah merugi bersama mereka. Artinya ketika ada majelis ilmu, hatta tukang ojek yang nganterin pun itu kecipratan berkahnya. Masya Allah. Ya, jadi itu kerennya majelis ilmu. Makanya ujian orang buat datang ke majelis ilmu itu berat. Uh, jauh ya Gini ya. Gina tahu banget atau Gina ya Gini ya. Ya Mandar nggak, Depok kayak Gini. kenapa? Kata Ibnu Hajar, orang yang duduk bersama ahli zikir termasuk mendapatkan seluruh kemuliaan yang Allah berikan kepada para ahli zikir tersebut sebagai bentuk Masya kemuliaan kepada mereka meskipun dia tidak ikut serta dalam zikirnya. Tukang galon datang pas kita lagi kajian, ya, gosen ngirim barang, kurir datang cuman paket, gitu kan? Tapi karena dia masuk ke majelis ilmu kita, dapatnya keberkahan, masya Allah. Masya Allah keren. Ini termasuk majelis ilmu yang online kan, Online nih, makanya nih bilang nih, masya Allah semoga malam ini Allah Taala berikan ampunan kepada kita semua. Allah Taala ijabah Amin. doa teman-teman semua. Allah Taala sembuhkan yang sakit di antara teman-teman semua dan Allah Taala lunasi Amin. hutang-hutang teman-teman semua. Amin ya Rabbal. Amin. Kenceng amat pasti Amin. terlunas. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah tuh kan nggak pernah ingkar janji.
Ya, Bismillah. Benar-benar. Karena Amin. kata Al-Syaukani, seorang ulama, beliau berkata, Allah menjadikan orang yang duduk bersama kaum tersebut seperti mereka, walaupun dia bukan termasuk mereka. Cuman saja keberkahan mereka itu kembali kepada si orang tadi, maka jadilah ya seperti salah seorang dari mereka. Jadi saling pada lempar keberkahan gitu loh, saling pada menularkan, Hmm. saling pada, masya Allah, ya, masya Allah, tabarakallah. Ada yang ngirim makanan nih kayaknya nih. Udah, Masya Allah. Saya dibikinin roti canai sama anak saya, Hmm. ya. Anak kamu mau ini nggak ke sini? Bim nih diminta sama Bu Dewinda Bim. Bude. Jadi contoh ya, apa sih yang dimaksud dengan majelis zikir? Zikir itu apa artinya? Zikir itu kan mengingat. Jadi di hadis itu Mengingat. maksudnya majelis yang mencakup zikir kepada Allah. Entah dia bertasbih, entah dia bertakbir, entah dia baca Quran, entah dia lagi doa bareng, entah lagi belajar agama, gitu loh. Lagi belajar hadis. Pokoknya di situ ada ilmu syar'i, ada ingat tentang Allah, ada diskusi. Berarti termasuk dong kelas online kita. Amin ya robbal alamin. Alamin. Baik ya. Sekarang kita ke eh, 7, poin ke-7. Karena mencari keberkahan adalah ibadah, maka nggak ada yang boleh mencari keberkahan kepada selain Allah. Jadi nyari keberkahan itu termasuk ibadah. Segala sesuatu yang namanya ibadah nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ya, karena arti keberkahan tadi itu ya banyak dan menetap. Nggak boleh dan nggak diizinkan dicari kepada selain Allah. Arti tabaruk. Apa sih, Gin? Niat lo tahajud rajin amat. Aku niatnya tabaruk. Apa tabaruk? Itu tadi mencari keberkahan, pengen dekat sama Allah, kayak gitu ya. Jadi tabaruk itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya, tabaruk dengan yang tidak syar'i gimana misalnya? Ini tadi orang cari keberkahan ke makam, ya, karena dia yakin oh, itu orang soleh, atau cari keberkahan pada benda-benda peninggalan orang-orang soleh, jimat atau segala macam itu nggak boleh. Kan jadi syirik akbar kalau dia meyakini tangannya ditempelin ke makam orang soleh dapat berkah, pohon, ke kuburan segala macam nggak boleh. Ya, baik. Alhamdulillah. Sekarang kita menuju ke dalil pertama di buku kita. Ingat ya Bu, udah jam 9, 10. Berarti Ya, waktunya 20 menit lagi. ya, satu dalil saja ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini ada 3 nama berhala yang famous pada masanya. Ya, 3 nama berhala yang sangat terkenal pada Lata Uza. masanya. Afaraitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Jadi maksud dari hadis ini maksudnya orang-orang musyrik ini jahat banget gitu loh. Berhala-berhala ini udah dilabeli sebagai berhala perempuan, maksudnya jenisnya gendernya perempuan si berhala ini dan dianggap sebagai anak perempuannya Allah. Jadi dua, Hmm. dua kekurang ajaran mereka. Pertama mereka seakan-akan melabeli Allah itu punya anak. Kedua anaknya perempuan Anak pula. perempuan. Kenapa? Karena mereka pun yang namanya anak perempuan tuh di mereka nggak ada harganya gitu loh. Jadi yang nggak berharga yang nggak berharga buat mereka mereka kasih ke Allah. Gitu ya. Di sini Lata, Uzza, Manat adalah berhala-berhala yang dipuja orang Arab jahiliyah dulu. Nah, kalau nggak pakai kalau apa bukan Lata gitu ya, bukan Lata. Kalau Lata itu dia batu putih yang bisa dipahat jadi berhala. Teman-teman suka lihat kan patung-patung yang batunya warna putih. Siapa yang pernah lihat? Iya, patung di Patung-patung mana? manusia banyak kan yang juga dari batu-batu warna putih gitu Oh iya 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 iya. kan. Nah itu Lata. Seperti di ayat ini Lata. Afaraitumul Lata wal Uzza. Lamnya itu apa? Taknya itu enggak tasdid. Lata itu berarti batu putih yang dibentuk seperti eh, apa sebagai seperti makhluk sebagai yang nanti akan dijadikan sembahan. Dibangunin rumah, dikasih kain kayak gitu zaman dulu. Ya, kemudian eh, Lata ini dicatat ya. Lata ini dia diagungkan di kota Taif.
Lata Hmm. ini berhala yang diagungkan di kota Taif. Taif tahu kan Ibu, tempat Nabi ditimpuk-timpukin itu kota Taif. Nah, di kota Taif ini itu kabilahnya kabilah Sakif, mereka tuh menyembahnya berhala Lata. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Ya, berhala Lata itu adalah berhala yang dipuja-puja, diagungkan di kaum Taif, di apa ya, di kota Taif oleh Bani Sakif. Kalau Lata, ya Lata dengan tak tasdid itu baru nama seorang yang soleh, dermawan zaman dulunya. Dia tukang bikin roti. Setiap dia bikin roti dibagiin ke seluruh jamaah haji saat itu. Ingat ya, Lata dengan tak Lata. tasdid, dia adalah nama orang soleh yang senang bagi-bagi roti kepada para jamaah haji. Saking baiknya dia ketika dia nggak ada, meninggal orang kehilangan. Ingat ya, jadi Lata itu ada dua sebutan. Ada yang ngomongin Lata atau Lata. Lata, batu putih. Lata. Lata, nama orang soleh. Oke. Kata Mujahid, Al-Lata itu dulu melembutkan adonan tepung roti lalu dia meninggal. Nah, ketika dia meninggal, orang cari kuburannya, di mana kuburannya, orang pada nengokin, berziarah segala macam. Lama-lama dibisikin sama setan, bikin patungnya sebagai kenang-kenangan. Saya tanya sekarang teman-teman, banyak gak patung-patung orang yang dibikin katanya sebagai tanda kenang-kenangan atas jasanya dan kebaikannya? Banyak. Banyak kan? Berarti kan diam-diam emang setan tuh menggiring kita untuk melakukan lagi kejahiliahan zaman dulu. Nah, kalau sekarang misal, tapi saya kalau ngomongin misal di luar nih, pasti bilang kita kaku. Tapi memang kalau dari sisi tauhid itu tadi, mungkin kita tahu itu cuma patung pahlawan, tapi ntar anak cucu kita yang ntar nauzubillah misalnya, gitu loh. Itu Lata. Tadi udah tahu ya, Lata itu siapa? Lata itu ada dua makna, ada batu putih, ada nama orang baik zaman dulu. Kalau Uzza, ini biar teman-teman tahu, Lata itu kalau batu putih itu udah dibikin batu putihnya, dibikin dibikin apa dikasih pakaian, ya, dikasih dia tempat kayak semacam dibangunin rumah, itu tuh Lata. Kalau Uzza gimana Uzza? Uzza tuh pohon. Ya, Uzza tuh berhala pohon. Itu berhala pohon, udah di pohon dibikin rumah padanya, dikasih kain juga. Maaf, berarti ini kayak berhala orang Hindu. Kan Hindu kan gitu, pohon itu dikasih kain kan? Iya nggak Gin? Dikasih sarung ya. Dikasih sarung hitam putih, main catur dia gitu kan. Nah, kalau Uza ini dia tempatnya di antara kota Madinah dan Mekah, namanya kota Nakhlah. Ya, Uza ini berhalanya kota Nakhlah. Kotanya ada di antara Mekah dan Madinah. Siapa yang mengagungkan berhala Uza? Kaum Quraisy, kaum Nabi, kaum Quraisy. Ya. Kalau kata Mujahid, Uza itu adalah pohon-pohon kecil, yaitu yang dikain-kainin, disembah-sembah. Alhamdulillah. Jadi Lata, Uzza, dan satu lagi Manat. Manat itu berhalanya itu eh, di antara Makkah Madinah juga yang memuja mereka adalah kabilah Khuza'ah, kabilah Al-Khuza'ah. Manat ini lebih tua daripada Lata sebenarnya. Jadi Manat itu dihancurkan oleh Ali. Manat dihancurkan oleh Ali atas perintah Nabi. Yang menghancurin Lata, Mu'al-Mughirah bin Syu'bah. Uzza, siapa yang menghancurin Uzza? Yang menghancurin Uzza, Khalid bin Walid. Ini dicatat ya. Yang menghancurkan Manat adalah Ali bin Abi Thalib. Yang menghancurkan berhala Lata adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang menghancurkan berhala Uzza adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Uzza. Wah, Uzza itu. Khalid ya, Khalid bin Walid. Khalid bin Al-Walid. Semuanya atas perintah Nabi ketika penaklukan kota Mekah. Ini dari Ibnu Hajar dan Fathul Bari. Jadi masih banyak banget sebenarnya selain tiga nama ini. Ya, selain tiga nama ini sebenarnya ada banyak banget berhala-berhala yang diagungkan oleh kaum Arab pada zaman jahiliyah dulu. Tapi ketiga berhala ini yang paling terkenal di antara berhala-berhala yang lain. Ingat ya, Lata dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian Manat dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib, Lata Mat, dengan Uzza, Lata oleh Al-Mughirah Khalid bin bin Syu'bah, Walid.
Waktu itu kabilah Sakif masuk Islam, jadi apa Mughirah yang ngancurin. Kalau Ali ngancurin waktu dia penaklukan sama. Ali menghancurkan Lata ketika penaklukan kota Mekah. Kemudian Khalid bin Walid juga menghancurkan Uzza ketika penaklukan kota Mekah. Sebenarnya tiga nama ini sekedar kenalan dulu ya. Tiga nama berhala ini, Lata, Uzza, dan Manat, ini juga bahasa kita diplesetin. Diplesetin dari nama Allah. Ya kurang ajar kan ya. Lata itu Lata. dari nama Allah. Ya Allah, jadi Lata. Lata dari Allah. Uzza dari mana kira-kira? Ada yang bisa jawab, saya isin pulsanya. 50.000. Menarik nih. Kira-kira kalau Uzza apa yuk? Uzza. Cari nama Allah. Oh, Yang kira-kira mirip. Uzza. Azza wa Jalla? Enggak ya. Belum. Azza wa Jalla. Bagian? Bisa nggak? Apa ya? Ayo nama Allah. 5, 4, 3, 2, 1. Al-Aziz. Al-Aziz. Oh, nama besar. Uzza. Ya Aziz. Manat dari Yamanan. Al-Manan. Yang Ya, itulah mana? kira-kira ya. Jadi mereka itu menyangka bahwa berhala-berhala itu adalah putri-putrinya Allah. Padahal mereka sendiri gak suka sama anak perempuan. Bahkan sampai mereka bunuh-bunuhin. Tapi mereka nisbahkan ya kepada Allah anak-anak perempuan. Kan kurang ajar kebina-bina banget mereka. Ya udah bilang Allah punya anak, dibilang pula anak perempuan milik punya Allah. Maka sekarang saya lanjutin lagi di An-Najmnya ini sekadar membacakan sampai habis. Yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah, apakah patut untukmu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Jadi nggak ada sama sekali perintah Allah untuk menyembah si tiga berhala ini. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. An-Najm ayat 19 sampai 23. An-Najm ayat 19 sampai 23. Abu Waqid Al-Laisi menuturkan, suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain. Sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran atau baru masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara. Nih teman-teman ya, bidara ya. Bidara ya. Yang disebut dengan Zatu Anwat. Jadi dulu itu, sebelum mereka kenal Islam, mereka biasa gantungin senjata-senjata mereka di ranting-ranting pohon bidara. Keyakinan mereka apa? Kalau digantung di situ, nanti senjatanya lebih mantap untuk dipakai berperang. Ya, mereka mendatanginya dan menggantungkannya di pohon itu. Ketika kami lewat nih, mereka baru masuk Islam nih. Kami lewat nih lewatnya sebatang pohon bidara. Spontan mereka bilang, ya Rasulullah, ntar buatin lagi buat kami satu anwat seperti mereka itu. Kan mereka punya tuh satu anwat, kita bikin juga ntar. Rasulullah langsung apa? Rasulullah marah. Rasul Marah. bilang nih di halaman 36 Win. Apa kata Rasulullah? Allah Maha Besar. Kalau bahasa kita Allahu Akbar gitu ya. Susah amat ya Takbir. kayak namanya lepas dari tradisi gitu. Itulah Itulah tradisi tradisi orang-orang orang sebelum sebelum. kamu dan demi zat yang jauh berada di tangannya, kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan. Musa menjawab, sungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengerti. Kamu pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Maksudnya apa? Kita walaupun kenal agama, ya makanya banyak kan yang dibilang Islam KTP kah gitu kan. Ya, itu tadi, karena emang lahir Islam, tapi belum tentu paham. Karena itu tadi, Islam tapi masih percaya sama penglaris. Islam tapi masih percaya sama jimat. Islam tapi masih percaya sama orang pinter. Gitu loh. Bener gak, Gin? Ya kan? Betul. Jadi banyak orang-orang Islam juga yang masih kalau nggak pakai itu takutnya gimana? Ingat, pakai bangle, bawa gunting, masih takut kan? Padahal ada Allah yang mencari itu tadi. Makanya masalah tauhid itu urgent banget. Tanamkan ke dalam hati kita bahwa Allah itu ngejagain kita.
Ya ada Rasulullah bilang Allahu Akbar. Kalau bahasa kita susah banget ya kalau udah namanya udah mengakar tradisi itu gitu loh. Udah masuk Mm-mm. tapi di sini bukan berarti bukan lantas kita mencela sahabat yang minta itu. Kenapa? Ada keterangannya. Waktu itu kami baru saja masuk Islam. Berarti kan mereka emang belum belum mantap tauhidnya. Baru ada semangat untuk jadi orang Islam dulu. Ya, belum menyeluruh ilmunya. Dan belum tahu mereka belum belum tahu Rumil Bintaro gitu. Kelas online tauhid belum tahu mereka gitu ya. Dia belum kenal sama ibu admin yang kece ini ya. Nah, gitu. Gicu lagi langsung gicu. Jadi bab ini, keterangan bab ini ya, bab ini larangan kita bertabaruk ya, mencari keberkahan, larangan kita mencari keberkahan kepada pohon dan batu adalah penyempurna dari dua bab sebelumnya. Apa dua bab sebelumnya coba Winda? Berarti bab 8 sama bab 7 tentang Hmm. jimat sama tentang rukyah. Oke. Kalau udah Tamimah? ngomong jimat, Iya, ngomong Tamimah. rukyah, ngomong keberkahan, kita harus membahas bahwa jangan sampai kamu cari tiga hal ini kepada selain Allah. Itu intinya. Ya, itu intinya Gin. Ingat Gina, jualan roti kagak usah pakai nyari-nyari ke Gunung Kawi. Udah laris rotinya Gin, tenang ya. Ya, lagi jual dimsum, cendol gitu kan dawet. Jangan sampai kemarin dia katanya keliling Surabaya tuh nggak tahu dia kemana itu. Gitu kan. Studi banding, studi banding. Baik, sampai di sini ada yang mau nanya dulu. Saya belum, jadi ntar kita kebagi ke sisi kedua untuk menjelaskan dalil yang kedua. Saya baru kasih terjemahannya saja tentang pohon bidara tadi, Zatu Anwar tadi. Gambarannya adalah betapa para sahabat yang sebegitu semangatnya terhadap Islam masih ya terkecoh dengan urusan sepele tadi, urusan keberkahan pohon bidara tadi. Bagaimana kita yang akhir zaman, nauzubillah gitu kan. Insya Allah keterangannya kita lanjut di sesi kedua Senin berikutnya. Untuk sekarang silakan yang mau bertanya. Monggo. Ayo, yang mau bertanya ada waktu Hmm. sekitar 5 menit sih. 5 menit yuk. Bintang ngomong 5 menit, ada yang mau nanya juga aja ditulis. Enggak, ya udah. Ya aku tambahin 6 menit. Mau nanya. Silakan, silakan. Bongkon. Silakan Mbak Silakan, Mary. silakan. Itu tadi Uza kan plesetan dari Al Aziz. Kalau Manet plesetannya dari apa saja? Manan bukan? Bener, Almanan. Udah gitu doang Mbak Gitu Mary. doang. Gitu aja. Gitu doang. Mbak Mary. Ya Allah. Yang banyak apa kalau nanya? Ya. Kalau nanya banyak ntar jadi curhat. Gina nggak nanya Gin? Hmm, mau minta didoain aja sama teman-teman semua. Besok anakku UTBK. Ini Masya lagi nginep. Allah. Ini lagi Pintar nginep ya. di Jakarta. Nginep di rumah saudara biar deket ke lokasi. Dapat di mana tesnya? Jauh di Klender. SMKN 48 Klender. Ya, ya Makanya masih kalau itu kita jauh. kalau dari Depok langsung mah nggak sanggup dah. Jauh. Semangat. Sebutin namanya Oh, nih tante-tante solehahnya ini kan semalam habis pada belajar nih. Bilang, ayo Tante Nina, Tante Zulfa, Tante Ninis, Ibu Mima, Tante Mary, Tante Masya Nurul, Tante Allah. Yusnia, Tante Ika, Tante Meli, Tante Diana, doain dong Anandanya Gina. Siapa namanya Gin? Emir. Emir. Emir Emir. siapa Mir? Emir Emir Syoko. siapa Mir? Iya. Aku ketik namanya. Elah, sebutin aja apa kita tinggal bagian apa TH gitu. Ya kan? Bener Iya ya. Winda. Hah? Bener sekali Winda. Tuh, bener kan? Sebutkan saja Emir Lazuardi Izaldin. Untuk teman-teman yang anaknya sudah mulai masukin momen-momen mengikuti UTBK, anaknya Gina, Emir, dan siapapun di sini, entah Anaknya Gina Emir ya. hmm, Anaknya Gina ya Emir. Nah, anaknya hmm, Nurul kalau nggak salah. Aulin ya Nurul. anaknya Lun. Mbak Nur Lun. juga Lun. Aileen ya, Aileen ya. Ailin Nah, nah, Ailin. buat teman-teman yang mungkin ponakannya segala macam, kita doakan, kita mohon keberkahan majelis ilmu nih. Ya, Amin. majelis ilmu yuk kita doakan, kita
kita bacakan Al-Fatihah untuk Ananda semua yang UTBK atau tidak, pokoknya Allah kasih mereka keberkahan ilmunya dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iya, alamin. Kak. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin, ya Rabbal ghairil Alamin. maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Mbak Jessica, putrinya Mbak Ninis juga Jessica. Masya Allah. Semoga Allah lancarkan urusannya, dimudahkan. Pokoknya semua anak kita jadi anak soleh dan solehah. Ya, Amin, amin. Masya Allah. kumpul lagi di Amin, surga. amin, ya Reunian Rabbal keluarga. Amin ya Alamin. Rabbal Alamin. Amin. Jazakumullah Sudah. khairan. Iya, Ibu-ibu solehah. baik, Alhamdulillah. Ibu-ibu jam segini masih kakak-kakak dong. Ya boleh kakak-kakak. Maksa. Gen, lo jangan terpengaruh, Gen. Udah punya prinsip dong. Udah ibu udah, gak usah dirubah lagi gitu. Rasa. Nah, gimana? Ibu-ibu mana coba yang kelas kajian sambil nyetrika? Coba mana? Baik. Baik, jazakumullah khair. Alhamdulillah, kalau emang gak ada yang bertanya lagi, saya serahkan kepada Ibu Winda, admin kita yang katanya kece dan pendiam. Saya pendiam kalau jam 2 malam. Baik, alhamdulillah dengan berakhirnya validasi sifat karakter admin tadi barusan. Cie. Alan masalah untuk teman-teman yang baru saya saya belum diinfo mau Umi nih, mungkin itu apa? Mungkin saya yang ke skip juga. Nanti kalau ada apa-apa butuh bantuan tinggal di apa? Japri saya aja. Terus juga terima kasih untuk teman-teman semua yang masih bertahan sampai malam ini karena ya tauhid itu kan luas ya. Saking luasnya sampai jadi satu pembahasan itu satu materi itu bisa beberapa kali pembahasan. Jangan jangan mudah menyerah, jangan lelah, jalanin aja. Baik, mari kita sama-sama mengucap hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin.